Kisah Harun al-Rasyid, Khalifah Abbasiyah dalam zaman keemasan Islam, masa kecil dan keturunan. Harun al-Rasyid lahir pada tahun 763, Masehi 146 Hijriah di Rai, Persia, sebagai putra kedua dari Khalifah Al-Mahdi dan ibu, bernama Al-Hayzuran, seorang wanita cerdas yang berpengaruh besar dalam pemerintahan Abbasiyah. Harun tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh dengan pendidikan dan budaya tinggi. Ia dididik oleh ulama-ulama terkemuka, termasuk Khalid bin Barmak, seorang wazir yang nantinya menjadi penasihat utama dalam pemerintahannya. Sejak kecil, Harun menunjukkan kecerdasan dan bakat dalam kepemimpinan. Ayahnya, Al-Mahdi, sering mengajaknya dalam perjalanan militer dan diplomasi. Pada usia muda, ia diangkat menjadi pemimpin militer dalam kampanye melawan Kekaisaran Bizantium, yang memberinya gelar kehormatan Al-Rasyid yang bijaksana atau yang benar. Menjadi Khalifah Abbasiyah pada tahun 786 Masehi. Setelah wafatnya saudaranya Al-Hadi, Harun al-Rasyid naik tahta sebagai Khalifah kelima Abbasiyah. Saat itu, kekhalifahan sedang berada dalam masa transisi politik yang menegangkan. Namun Harun mampu mengamankan kekuasaannya dengan bantuan penasihat utamanya, Yahya bin Khalid al-Barmaki dari keluarga Barmakid. Zaman keemasan Islam di bawah pemerintahannya, Harun al-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang memperkuat dan memperluas kejayaan Islam. Berikut beberapa pencapaian pentingnya. 1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad, sebuah pusat ilmu pengetahuan yang menjadi tempat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Mengembangkan ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat melalui dukungan terhadap para cendekiawan seperti Al-Kindi dan Jabir bin Hayyan. 2. Kemakmuran ekonomi dan perdagangan. Baghdad menjadi pusat perdagangan dunia, dengan hubungan dagang yang luas ke India, Cina, Afrika, dan Eropa. Sistem administrasi keuangan yang terorganisir dengan baik, memastikan stabilitas ekonomi kekhalifahan. 3. Hubungan diplomatik dengan dunia luar. Menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Carolingian di Eropa, terutama dengan Raja Charlemagne. Mengirim hadiah dan delegasi ke berbagai kerajaan, termasuk jam mekanis yang menakjubkan untuk Charlemagne. 4. Keamanan dan ketertiban. Menjaga stabilitas politik di dalam negeri dengan membangun sistem pengadilan yang adil dan memperkuat pasukan keamanan. Mengendalikan pemberontakan dan memperkuat kendali atas provinsi-provinsi yang jauh. 5. Kehidupan religius dan kedermawanan. Memperbanyak pembangunan masjid dan madrasah. Dikenal sebagai pemimpin yang sering bepergian ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, akhir hidup dan warisan. Pada tahun 809 Masehi, Harun al-Rasyid wafat di kota Tus sekarang di Iran, saat dalam perjalanan untuk menumpas pemberontakan di wilayah Khurasan. Kepergiannya meninggalkan kekhalifahan dalam keadaan stabil, meskipun kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Warisan Harun al-Rasyid tetap dikenang sebagai salah satu puncak kejayaan Islam. Kisahnya banyak diabadikan dalam 1001 Malam, di mana ia digambarkan sebagai raja yang bijaksana dan murah hati. Kesimpulan, Harun al-Rasyid bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga simbol kejayaan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan diplomasi dalam dunia Islam. Di bawah pemerintahannya, Abbasiyah mencapai masa keemasan yang meninggalkan jejak peradaban yang masih dikenang hingga hari ini.